Profesor Yudi Latif, saya itu tidak pernah berhenti menghormati dan mengagumi kemampuan Anda untuk mengundurkan diri. Itu kelebihan Anda. Kalau orang lain rebutan kekuasaan, tapi Anda itu malah tampaknya menghindari kekuasaan. Ya, padahal ya Anda kan dulu tidak kurang menjadi pimpinan dari BPIP, kemudian mendadak sontak Anda mengundurkan diri. Dan belakangan saya yakin banyak tawaran untuk menjadi menteri, minimal itu ya, mungkin wakil presiden atau bahkan presiden, tapi Anda juga menghindar. Apakah kesan yang kami peroleh itu benar atau kami keliru? Silakan, Pak. Ya, barangkali itu bukan sesuatu yang harus sesuatu yang harus diapresiasi tinggi lah, Pak Jaya gitu. Paling tidak yang saya lakukan itu sebenarnya kan saya mencoba tahu merasa lah. Ya, karena banyak orang kan merasa tahu gitu ya, tapi tidak tahu merasa. Kalau saya paling tidak waktu itu tahu merasa bahwa masanya barangkali bagi saya sudah tidak tepat lagi untuk melanjutkan posisi sebagai ketua BPIP seiring dengan ada perubahan-perubahan desain kelembagaan dan juga adanya perubahan atmosfer yang berkembang di sana, dan saya pikir negara itu jauh lebih besar dari saya. Artinya setiap ada perubahan tata kelola, perubahan environment, itu memerlukan orang yang lebih tepat untuk mengeksekusinya. Kalau saya pikir kehadiran saya tidak efektif di dalam format struktur kelembagaan seperti itu, artinya kalau dari segi gaji kan enak-enak saja saya gitu. Tapi kan ini gaji itu dipungut dari keringat, dari pajak, dari artinya kan setiap sen yang dikeluarkan negara untuk gaji pegawai itu kan harus dilihat apa kemanfaatannya bagi publik gitu. Jadi jangan negaranya mengeluarkan gaji begitu besar, tapi kalau kita ukur kemanfaatnya bagi publik ternyata defisit gitu. Problem Indonesia kan di situ sekarang. Jadi Indonesia bukan kurang uang, tapi seringkali uang itu dikeluarkan untuk hal-hal yang tidak efektif, tidak bermanfaat bagi publik gitu. Jadi saya merasa waktu itu dengan gaji begitu besar, kayaknya posisi saya tidak begitu efektif untuk menahkodai lembaga itu. Barangkali ada orang lain yang lebih efektif, maka jalan itu saya berikan. Ya, Anda tadi mengawali itu dengan perkataan itu tidak layak diapresiasi. Tapi sekarang saya malah makin apresiasi lagi. Ya, kenapa Anda kok bisa merasa diri Anda tidak efektif itu? Padahal ya kita kan tahu benar kalau main Pancasila, ini kan lembaga yang kan pembinaan Pancasila. Ya itu saya kira you are the right man. Ya kita yang menilai. Iya. Nah, jadi yang kita nilai itu keliru. Iya kan, pertama kepemimpinan itu kan memerlukan vision dan memerlukan juga kesadaran tentang tepatnya sesuatu itu dikelola dengan cara seperti apa. Nah, Anda kan punya hak itu, punya kekuasaan untuk melakukan itu sebagai ketua BPIP. Betul, tapi dalam perkembangan kita tahu bahwa urusan negara ini bukan hanya urusan 1-2 orang, bukannya urusan saya, tapi juga ada begitu banyak pihak yang terlibat, mungkin dengan niat yang baik untuk membangun satu institusi yang dalam perspektifnya lebih baik, tapi dalam penglihatan saya itu tidak cocok dengan zaman baru, dengan pendekatan baru yang ingin saya tawarkan. Kalau dalam perspektif saya, lembaga penyuluh ideologi seperti itu. Ideologi itu kan bukan saya kayak pelayanan KTP atau pelayanan office sehari-hari. Oke.
Ideologi memerlukan sistem berpikir yang dalam. Kita juga harus bisa mengantisipasi efektivitas salurannya seperti apa, metode untuk mengeksekusinya seperti apa. Waktu itu saya punya pikiran bahwa institusinya itu harus menjadi proses pembelajaran menjadi Indonesia itu sendiri. Jadi BPIP ini harus menjadi miniatur keindonesiaan. Oleh karena itu pola rekrutmen yang saya kembangkan waktu itu adalah sebisa mungkin segala keragaman unsur-unsur utama di Indonesia itu terwakili. Jadi misalnya saya angkat deputi itu dari agamanya juga macam-macam. Kemudian dari segi karyawannya juga secara sadar dipilih mewakili berbagai jenis keragaman Indonesia. Sehingga itu menjadi laboratorium untuk belajar Pancasila sendiri, belajar mengindonesia sendiri. Apakah waktu itu Anda merasa atau hasrat Anda itu tidak terpenuhi atau beda dengan? Ya, jadi dengan desain itu saya memilih pegawai itu tidak berdasarkan PNS, tapi atas dasar kapasiti orang. Jadi meritokrasi orang. Tapi begitu diubah jadi BPIP, strukturnya diubah menjadi rekrutmen kepegawaian ASN seperti biasa. Jadi saya merasa dengan struktur kepegawaian berbasis ASN seperti itu memang cocoknya untuk pelayanan publik biasa, bukan satu lembaga dapur think tank untuk mengolah satu produk yang intangible yang namanya ideologi itu. Begitu saja. Tapi barangkali perspektif saya belum tentu benar juga, tapi kita lihat diuji aja dalam perkembangan historisnya seperti apa. Tapi paling tidak karena saya merasa itu tidak cocok dengan preferensi saya, dan kan kita tidak enak mengerjakan sesuatu yang menurut kita tidak senafas dengan apa yang kita pikirkan. Walaupun gajinya besar. Ya, kayak begitu. Walaupun atau karena justru gajinya besar. Ya, justru ditambah dengan gajinya begitu gigantis, membuat kita justru semakin bagaimana akuntabilitasnya, bagaimana pertanggungjawab publiknya, antara gaji dan outputnya itu seimbang atau tidak, seperti itu. Jadi etika Anda tinggi sekali memang ya. Begitulah kira-kira. Tapi itu persoalan Saya biasa saja. tahu. Ya. Anda tidak suka diajak omong ini, saya tahu. Tapi kebetulan saya punya kekuasaan. Iya. Ya, saya itu ingin menggali benar. Saya ingin mengenal begini ya. Saya itu mengagumi karya-karya seni, karya-karya filosofis, karya-karya apapun lah ya yang dibuat oleh manusia. Tapi saya selalu entah bagaimana saya ingat bahwa semua itu buatan manusia, termasuk ideologi. Yeah. Tapi seorang Yudi Latif kan bukan buatan manusia, kan buatan yang maha kuasa. Jadi saya lebih tertarik kepada Yudi Latif ketimbang jabatan BPIP yang Anda tinggalkan itu. Dan itu selalu it's haunted me. Bagaimana Anda bisa menghindari kekuasaan itu? Karena biasa, yang sekali lagi, yang lain kan rebutan kekuasaan, tapi Anda tinggalkan kekuasaan itu. Ya, setiap orang kan membangun sistem makna di mindsetnya. Nah, justru makna ini yang hari ini saya mau gali dari Anda. Karena menurut saya belakangan ini politik itu sudah tercemar reputasinya. Jadi kalau politik itu pasti busuk, politik itu pasti curang, politik itu pasti tulas, dan semua negatif semua. Padahal politik kan alat kan sebetulnya, bukan tujuan kan. Nah itu yang saya kagumi di Anda itu. Nah kebetulan saya tahu Anda kan dekat dengan Cak Nur. Nah, yang terhormat Profesor Nurul Majid. Saya pernah beberapa kali jumpa, tapi saya sangat mengagumi beliau. Ya, dan saya banyak belajar dari beliau, baik dari sikap dan perilaku maupun buku-bukunya yang saya baca.
Nah, bahkan belakangan saya dapat kehormatan dari Profesor Didik mewakili para Madinah kan Iya. bikin ensiklopedi. Iya betul. Itu saya dapat saya dapat hadiah itu, waduh, saya taruh di tempat sangat terhormat karena menurut saya beliau seorang filosof dahsyat. Dan saya merasakan Anda itu meneruskan. Entah sengaja atau tidak saya nggak ngerti ya, tapi apakah sekali lagi dugaan atau spekulasi saya ini benar apa enggak? Ya mungkin kalau dibilang ya I am a student of his personality. Jadi namanya student kan belajar, mencoba seperti gurunya. Tapi belum tentu saya bisa mendekati laki-laki yang kerendahan hati. Ya tapi betul kan kalau Anda juga mengagumi beliau juga kan. Iya, dan saya kira sebenarnya Cak Nur ini juga tumbuh juga di atas role model beliau juga. Kan katanya di balik guru yang hebat itu selalu ada gurunya yang hebat, dan guru yang hebat itu selalu bisa menurunkan murid yang hebat gitu. Nah, dia juga pasti berguru pada sesuatu yang mendahuluinya sebagai role model. Dan kalau kita susuri siapa role model beliau, ya kita bisa menyebutkan figur-figur yang dulu punya reputasi besar dalam sejarah Republik. Apa itu Muhammad Hatta, apa Natsir, apakah Prawoto. Dan kalau kita ringkas, Hatta, Natsir, Prawoto, Sukiman, Yohanes Lemena, Nemeth siapa sih? Menggabungkan dua hal penting. Kualitas pikir, man of ideas, dan man of ethics. Manusia yang etis. Nah, dua ini sebenarnya dulu para pendiri Republik itu kekuatannya di sini. Daya nalarnya kuat karena mereka juga kalau di dalam metafor nalarkan apinya Republik tuh. Apinya kuat karena mereka adalah pembaca-pembaca luar biasa, terdidik secara baik, membaca kepustakaan dunia dari first hand. Orang kayak Bung Karno membaca Marx langsung, karya Marx, kan begitu. Dan kalau kita dengar juga pembicaraan Soekarno dan lain-lain kan betul-betul membaca para pemimpin besar dunia, karya-karyanya mereka baca. Jadi mereka punya wawasan visi yang jauh sehingga dari akumulasi dari bacaan itu membentuk semacam ketajaman ide dan visi tentang bagaimana membangun Indonesia. Bagaimana bisa datang gagasan merumuskan Pancasila, merumuskan Bhinneka Tunggal Ika, merumuskan Konferensi Asia Afrika. Itu kan kekuatan ide, kekuatan visi yang dibangun oleh literasi, erudisi gitu. Itu kualitas pemimpin yang pertama di masa lalu. Kedua adalah man of ethics. Kita tahu rata-rata mereka itu pribadi-pribadi yang sangat sederhana. George Kahin itu kaget ketika dia datang ke Jogja di masa revolusi. Dia menemukan seorang menteri penerangan yang bajunya itu putih tapi penuh dengan tambalan-tambalan. Itu namanya Muhammad Natsir gitu kan. Orang juga tahu bagaimana seorang Hatta sebagai wakil presiden mestinya kalau dia pingin naik haji ya diongkosi negara atau siapapun. Dia bilang tapi dia tidak mau naik haji dengan diongkosi oleh fasilitas apapun. Dia menabung sesen seperti bisa naik haji kan gitu. Dan itu dulu bukan satu keistimewaan, tapi itu satu penanda zaman yang luar biasa. Makanya Anda tidak mau juga dianggap istimewa. Iya, betul. Itu kewajaran ya. sebetulnya. Ya, jadi Cak Nur tumbuh dengan belajar dari itu, kekuatan nalar dan bagaimana kekuatan etik. Anda bisa menyimpulkan itu? Tentu karena Anda kan dekat dengan beliau kan. Ya, kita tahu beliau memang seorang pembaca yang tekun, pembaca erudisi yang sangat luas, sehingga menurut banyak orang, orang boleh mendahului jalan, tapi Cak Nur bisa mengejar begitu cepat karena bacaannya yang luas itu. Ya. Tapi di sisi lain kita tahu ya dalam man of ethics ketika di penghujung Orde Baru, ketika Soeharto mencoba menyerahkan kekuasaannya pada beliau, ya Pak Soeharto kan beliau
Cak Nur ditunjuk oleh Pak Harto sebagai tim untuk di ujung reformasi itu, tapi Cak Nur mengatakan reformasi itu namanya Pak, itu bahasa lainnya itu Bapak diminta rakyat untuk mundur kan gitu. Dan Pak Harto mau itu sebenarnya menyerahkan kekuasaan itu kan pada Cak Nur. Dia bilang saya ini tidak berkeringat, saya ini bukan orang pekerja terhadap semua ini, jadi sebaiknya mekanismenya kembalikan saja kepada mekanisme pemilu yang demokratis. Jadi beliau ditawarkan. Iya, mengambil pemberian transisi ya waktu itu sebelum Habibie ya. Jadi bukan Habibie sebetulnya. Ya, yang diserahkan oleh Pak Harto awalnya untuk memimpin pemerintahan transisi itu adalah Cak Nur. Itu. Tapi beliau nolak. Ya, karena dia bilang ya ini adalah desakan dari rakyat dan diserahkan pada rakyat untuk bukan pilihan terbaiknya. Padahal kalau waktu itu beliau ada saja terpercik hasrat glorifikasi dirinya, maka dia bisa menjadi presiden pada saat itu. Apakah keputusan Anda mengundurkan diri BPIP itu ada pengaruh beliau? Tidaklah. Secara langsung tidak pasti. Tapi mungkin dasar-dasar pertimbangan penalarannya itu mungkin mirip-mirip lah. Seperti itu. Bisa mengukur ketepatan diri dan efektivitasnya. Apakah sebaiknya lebih efektif gak saya terus mensosialisasikan Pancasila di badan itu, atau kalau di luar badan itu barangkali saya jauh lebih efektif karena bisa mengalami komunikasi tanpa prasangka kan. Ya, sebagai contoh, mungkin waktu saya punya jabatan BPIP saya tidak begitu mudah masuk ke kelompok-kelompok tertentu karena ada stigma membawa kepentingan politik gitu kan. Bagaimanapun BPIP di bawah pemerintahan tertentu. Tapi begitu saya tidak jadi ketua BPIP, saya bisa menembus memasuki berbagai lingkungan akademi, lingkungan agama, spektrum dari kanan sampai kiri tanpa ada penolakan, tanpa ada prasangka. Jadi mudah membangun kerangka dialog Pancasila tanpa membawa beban-beban kekuasaan. Dan saya langsung saja loncat ini Anda ditawari masuk kabinet nggak? Enggak. Atau belum, enggak tahu lah. Enggak lah, pokoknya sejauh ini tidak ada. Belum ada penawaran. Oke, andai kata ditawarin. Ya, pertanyaan bodoh sebetulnya ya. Saya tidak pernah punya berandai-andai seperti itulah. Just flowing. Di mana saja yang semesta menempatkan saya, ya di situ barangkali ruang kebahagiaan saya untuk menjalani kehidupan. Saya betul-betul tadi Anda menyebut etik itu, buat saya etik itu kan akhlak sebetulnya kan. Buat saya memang bangsa ini katanya sedang membutuhkan akhlak. Kalau kepandaian, keterampilan, profesionalisme semua bisa belajar kan. Tapi akhlak itu tergantung kita loh. Nurani kan gitu. Memang kalau dalam ajaran agama kami itu Nabi kami mengajarkan jangan memilih seseorang yang terlalu ambisi dengan kekuasaan, begitu. Iya. Tapi juga jangan memilih orang yang sangat tidak mau untuk mengambil kekuasaan. Artinya apa? Pesan moralnya itu adalah terhadap orang yang kita itu jangan hidup ini mengejar kekuasaan. Tapi juga jangan menolak amanah kekuasaan kalau semesta meminta kamu harus menunaikan kewajiban itu. Jadi untuk tahu kalau itu semesta yang mental itu bagaimana Pak? Artinya kita tidak berusaha untuk mengemis-ngemis atau mengajukan diri untuk dalam kekuasaan. Tapi kalau istana mengetuk pintumu katanya, itu kita bisa pertimbangkan kalau itu memang cocok dengan kapasitas kamu. Dan untuk mempertimbangkan pun dibutuhkan akhlak lagi. Iya. Ya toh untuk memilih mana permintaan yang
tepat atau permintaan Iya. yang Iya. salah gitu. Iya. Harus kan the right man on the right place. Juga mau di mana kita ditempatkan itu menjadi On the right time juga. the right time juga menjadi penting. Ya. Anda bisa cerita lagi, kembali lagi tentang Cak Nur. Ya, Anda pernah bilang bahwa Cak Nur itu manusia soliter. Jadi sebenarnya begini, saya sebenarnya tidak terlalu lama berinteraksi dengan Cak Nur. Karena seperti Cak Nur kan tinggalnya di Jakarta, sedangkan waktu saya kuliah saya di Bandung. Itu saya di Bandung. Tapi saya dengan Cak Nur terpaut di dalam berbagai banyak jaringan ingatan ya. Pertama kami sama-sama keluar dari Gontor. Jadi pesantren Gontor. Cak Nur angkatan jauh lebih senior dari saya di Gontor dan saya angkatan jauh lebih muda. Tapi nama Cak Nur berputar di lingkungan pesantren itu berputar. Meskipun perspektifnya bisa beda-beda tergantung orientasi dan mazhab keagamaannya seperti apa. Ya, okay. Di balik nama besar itu pasti ada pendukung dan pembencinya kan begitu. Nah, itulah resiko dari nama besar itu bisa disalahpahami kan gitu. Tapi nama besar juga kita tidak akan pernah bisa jadi orang besar kalau kita takut disalahpahami gitu. Yesus disalahpahami kan, Galileo disalahpahami gitu kan. Boleh saya tahu Ya. kira-kira garis besar mereka yang membenci Cak Nur itu alasannya apa? Ya, jadi Cak Nur dianggap itu kan tokoh pembaruan Islam. Jadi waktu itu kita tahu di satu sisi ada generasi yang lebih tua, namanya pemimpin-pemimpin Islam tua, Masyumi yang lebih tua yang tetap menghendaki pembentukan partai Islam gitu kan, melanjutkan Masyumi gitu kan. Tapi Cak Nur merasa seiring dengan perkembangan waktu, kata Cak Nur secara sosiologis, di berbagai perguruan tinggi di Indonesia, di ITB, di UI, banyak orang yang mulai religius, tapi kalau harus ditanya afiliasi partai politiknya tidak selalu harus memilih preferensi partai Islam gitu. Jadi dia bilang tidak senafas itu antara religiusitas dengan pilihan kepartean. Maka dia datang dengan gagasan Islam yes, partai Islam no gitu. No. Ya, no. Maksud dia adalah bahwa komitmen kita sebagai makhluk religius itu pada nilai-nilai Islamnya, bukan pada partainya. Karena partai mau pakai bendera agama pun bisa abuse of power, bisa korup, dan itu kan terbukti. Sekarang di Indonesia namanya koruptor itu kan juga namanya partai-partai dengan bendera agama juga kan tidak kedap dari penyalahgunaan kekuasaan. Kalau kita itu mengasosiasikan agama dengan partai tertentu, begitu partai ini tadi menyalahgunakan kekuasaan, korup, maka keagamaan, citra keagamaan akan jatuh gitu. Jadi waktu itu juga seiring dengan tumbuhnya generasi muda Muslim yang mulai terdidik gitu, mereka juga ingin aktualisasi diri, mendapati partai kayak P3 itu juga terbatas ruang akomodatifnya. Maka sebagian angkatan muda Muslim juga ingin mencoba masuk ke partai alternatif seperti golongan karya dan lain-lain. Jadi bagi dia ya sudah, sejauh tujuannya benar membangun negara, silakan aja mau ikut partai apapun. Nah, tapi bagi pengikut-pengikut pemimpin Masyumi lama yang masih agak sedikit kecewa dengan pemerintahan Orde Baru yang tidak merehabilitasi Masyumi gitu kan. Kemudian juga tidak ada lagi tempat yang proper bagi tokoh-tokoh Muslim lama semacam Natsir dan lain-lain, itu merasa gagasan Cak Nur itu seperti pengkhianatan terhadap beberapa pemimpin lama Masyumi lah gitu. Dianggap pengkhianat Pak. Iya, begitu. Padahal beliau berusaha melakukan pembaruan kan. Iya, pembaruan untuk mengatasi deadlock. Dan juga sekaligus tadi kita harus bedakan antara
antara substansi dengan hanya sekedar baju gitu loh. Dan pemihakan kita itu pada substansi nilainya, bukan pada bajunya. Karena kan terbukti di agama apapun tidak kedap terhadap penyalahgunaan kuasa gitu. Dan Anda mengucapkan ini semua, paparan ini dengan fasih dan menurut saya tulus. Jadi tampaknya Anda memahami betul apa yang dikehendaki oleh Cak Nur. Iya, kebetulan setelah itu tentu setelah dari Gontor saya kuliah di Bandung, tapi membaca tulisan-tulisan beliau, membaca publikasi dari Yayasan Wakaf Paramadina itu, karena ada klub kajian agama Paramadina, makalah-makalahnya kita baca. Tapi yang lebih intens lagi setelah saya kerja di Jakarta, waktu itu saya kerja di LIPI, saya pernah kerja di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Nah, sekali waktu saya itu punya teman kuliah di Unpad. Kemudian teman kuliah ini anak dari temannya Cak Nur, namanya Utomo Dananjaya gitu. Utomo Dananjaya itu semacam tangan kanan kepercayaannya Cak Nur dan organizernya dari Paramadina lah, dan dengan networking yang sangat luas. Tokoh dari PII juga, dari tokoh pergerakan pemuda Islam juga lah. Dia ketua PII, Cak Nur ketua MI gitu kan. Nah, sekali waktu saya ajak ketemu oleh Utomo Dananjaya, dia bilang gini, Paramadina itu punya pikiran untuk membangun universitas. Bangun Universitas Paramadina, dan kita katanya sudah diskusi hampir 1 tahun melibatkan banyak tokoh-tokoh hebat di Jakarta lah, termasuk Emil Salim, Nemit, nama-nama besar, untuk merumuskan satu universitas yang kira-kira memiliki kekhasan tersendiri, bukan duplikasi dari UI, duplikasi dari ITB. Kira-kira universitas seperti apa yang bisa mengisi celah kekosongan itu. Nah, kalau ingin mengisi kekosongan itu harus dimulai dari kira-kira kita menyelami persepsi publik apa sebenarnya keunggulan dan kekhasan Cak Nur itu sebagai pemikir. Cak Nur adalah jembatan antara keislaman dan keindonesiaan kan gitu. Jadi waktu itu proses lahirnya Universitas Paramadina itu Anda terlibat langsung ya? Iya, jadi setelah Pak Utomo menguraikan bahwa Paramadina punya niat untuk mendirikan universitas, sudah diskusi hampir 1 tahun, melibatkan banyak tokoh, mencoba merumuskan kira-kira universitas apa yang bisa punya kekhasan tersendiri ya. Dan dipikirkan bahwa universitas itu harus merepresentasikan tokoh Cak Nur itu sendiri, yaitu jembatan penghubung antara keislaman dan keindonesiaan, juga antara tradisi dan kemodernan kan gitu. Tapi beliau katakan setelah berulang kali diskusi hanya berhenti di dokumen di atas kertas. Tidak ada yang bisa yang menuangkan pikiran-pikiran itu ke dalam satu dokumen rencana induk pengembangan universitas. Katanya saya dapat kabar kalau hal-hal seperti ini sudah mentok menyangkut dasar pikiran, rencana induk pengembangan, katanya saya harus menghubungi orang namanya Yudi Latif gitu. Kata beliau itu. Nah, terus kata saya, bagaimana ceritanya? Kalau saya bilang oke, saya bersedia, saya bilang berani menggaji berapa gitu. Saya bilang begitu. Kata Mas Utomo, kita nyebutnya, saya bilang Paramadina bilang nggak punya uang. Cuma dia bilang di sini kamu bisa mengekspresikan apapun yang kamu pikir, itulah universitas yang cocok untuk masa depan. Oh begitu, ya sudahlah. Saya bilang kalau begitu memang mempercayakan pada saya untuk merumuskan satu konsepsi universitas masa depan dengan titik berangkatnya Cak Nur. Oke, nah saya kerjakan dan setelah saya menyatakan oke, modal dasarnya apa saya bilang. Lalu kemudian dipinjamkanlah saya laptop zaman dulu tuh yang masih tas besar kayak tas besar itu. Dan waktu itu saya
masih tinggal di ibu saya di Bekasi, jadi tiap hari itu numpang bis kota bawa mencenteng laptop ini mengantor di Kuningan situ di Wisma Kodel. Jadi saya kerjakan rencana induk pengembangan tuh mulai tahun 1997 tuh. Jadi abad ke-20 Ya, 1996 sampai 1997 itu saya kerjakan. Selesai ya rencana induk pengembangan, mulai dasar pemikiran sampai filosofi, tujuan, visi, misi, fakultas apa saja yang diperlukan, gitulah. Tapi setelah itu saya ketika universitas ini mau mulai dieksekusi, saya dapat beasiswa ke Australia. Jadi saya tidak kemana tuh? di Australian National University. Jadi ketika universitas itu dieksekusi, saya sedang studi di luar. Tapi nanti belakangan ketika saya selesai PhD tahun 2004, 2004 pulang ke tanah air, kebetulan Cak Nur sedang ada masalah kesehatan, harus berobat ke China waktu itu, dan sebelum pergi sempat memanggil saya dan beberapa teman lain lah, yang antara lain katanya kamu kan dulu yang merumuskan ini, jadi sekarang universitas ini masih di dalam proses pertumbuhan awalnya, masih banyak kekurangan, jadi bersedia gak kamu ikut menjadi bagian tim manajemen dari universitas ini. Pada waktu itu saya posisinya masih di LIPI, pegawai LIPI, karena diserai tanggung jawab, saya harus memilih itu. Karena banyak orang yang mempertahankan pekerjaannya sebagai PNS tapi tetap kerja di tempat lain. Tapi saya kan harus memilih dong, saya harus kerja tiap hari di Paramadina. Jadi akhirnya saya resign dari LIPI dan fokus di Paramadina. Nah, saya kira dalam momen-momen kritikal di tahun-tahun sekitar 2004, 2005 itulah saya cukup intens dengan berkomunikasi dengan Cak Nur, dan sepulang beliau berobat dari Cina itu masih tetap memaintain relasi dengan beliau. Nah, kemudian beliau wafat di Singapura. Wafatnya sih di Jakarta. Tapi sempat dirawat di Singapura, tapi wafat di... Itu Anda ada di mana waktu beliau wafat? Ada di rumah sakitnya di Pondok Indah. Ada pesan yang beliau tinggal pada Anda? Tidak ada, cuma beliau berpesan banyak pada istri beliau lah tentang bagaimana, tentang Paramadina dan lain-lain itu. Nah, kemudian Anda, bagaimana riwayatnya dari Anda menjadi memimpin Paramadina, kemudian Anda menjadi ketua BPIP? Oke, dalam perkembangannya setelah saya ikut memimpin Universitas Paramadina, ceritanya gak lama kemudian saya, karena di Paramadina akhirnya muncul kepemimpinan baru, saya akhirnya mundur dari Paramadina. Kemudian, tapi pikiran saya kemudian tetap terganggu dalam tanda petik ya, terganggu dengan ide-ide dan obsesi-obsesi Cak Nur. Jadi waktu saya ikut di pemimpin Paramadina itu, saya sering menempatkan diri saya itu di sepatunya Cak Nur. Maksudnya gini, saya kan banyak undangan tuh dari berbagai pihak, dari lintas agama, lintas etnis, undangannya ke Cak Nur, dan saya mewakili Cak Nur datang ke berbagai komunitas lintas iman dan lain-lain. Nah, dari situ kemudian saya berpikir ya, kalau ketemu dengan orang di banyak komunitas, ragam agama, ini selalu saya nemukan ada banyak orang baik-baik ini. Di Papua ada banyak orang baik, di Aceh ada orang baik, di Kristen yang baik, di Buddha orang baik. Jadi sebenarnya masih ada yang saya sebut ini kejernihan Indonesia itu masih ada. Di Danau Sentani itu masih jernih airnya. Tapi saya mulai melihat itu aliran polusi dan aliran
kotoran tuh mulai mengalir dari aliran sungai politik tuh mulai masuk ke relung-relung di tingkat bawah. Lalu saya berpikir kalau ini orang-orang baik ini harus diselamatkan. Apa yang bisa menyatukan semua ini? Kan mereka tidak mungkin dipersatukan dengan agama, karena agamanya kan beda. Tidak mungkin dipersatukan dengan etnis, karena etnisnya beda. Jadi apa faktor penautnya apa? Ya saya bilang nggak usah pusing-pusing, itu kan Pancasila. Pancasila sudah dengan susah payah merupakan usaha para pendiri bangsa untuk mencari titik temu. Cuma dalam perkembangannya Pancasila itu belepotan gitu. Banyak lumpur karena distorsi politik di masa lalu. Ibarat mutiara itu gitu, mutiara terpendam oleh lumpur. Jadi oleh karena itu orang tidak bisa melihat kebaikan Pancasila itu karena diselubungi oleh banyak praktek-praktek penyalahgunaan kekuasaan, korupsi yang terjadi di masa lalu. Jadi ketika sebenarnya kekeliruannya itu kekeliruan para elit politik, perilaku politik, tapi membawa-bawa nama Pancasila kan. Pancasila ditatarkan, Pancasila selalu diseru, bahkan berbagai rumah Pancasila, gerakan olahraga Pancasila, semua Pancasila kita pakai kan. Tapi praktek-praktek laku hidup tidak selalu sejalan dengan itu. Lalu muncul imajinasi di banyak orang, berarti sebenarnya ini Pancasila itu hanya istilahnya tuh kitab suci yang sudah robek lah gitu. Jadi mulai merasa problem-problem di masa lalu itu terjadi karena Pancasila, padahal justru penyalahgunaan terhadap Pancasila. Jadi saya pikir ini lumpurnya itu harus dibersihkan. Dan saya waktu itu, jadi berarti saya 2006 udah punya daya antisipasi. Cepat atau lambat demokrasi Orde Reformasi itu akan kembali mengalami satu proses seperti juga kisruh demokrasi liberal di masa lalu, di mana orang memerlukan sandaran, jangkar kepastian di tengah biduk yang oleng ini. Nah, jadi saya pikir cepat atau lambat orang akan menyadari lagi pentingnya Pancasila sebagai titik temu dan penyatu bangsa itu. Tapi saya bilang ketika kesadaran itu datang, harus ada pancangan mercusuar di persimpangan jalan itu untuk melahirkan Pancasila di dalam cara tafsir baru, dalam cara mode of expression secara baru. Maka saya mulai menulis Pancasila itu dari scratch, karena saya tidak punya background studi di bidang itu kan, tidak punya pemahaman, bahkan ada masanya saya juga anti Pancasila gitu kan, demo terhadap Pancasila ada masanya kan. Tapi saya mulai itu dari kesadaran itu 2006 tekun menulis, kebetulan tidak punya tanggung jawab sebagai pimpinan universitas. Saya di situ 2006, begitu selesai kira-kira tahun 2008 gitu, tiba-tiba nanti Taufik Kemas itu terpilih jadi ketua MPR. Nah ketika beliau terpilih sebagai ketua MPR itu, kira-kira kan dia mulai meluncurkan apa yang disebut dengan program 4 pilar itu. Kita suka atau tidak suka dengan istilah yang dia kemukakan 4 pilar itu, tapi dia punya concern kembali untuk menghidupkan itu, tapi tanpa topangan basis akademik yang solid gitu. Nah jadi saya itu seperti botol menemukan tutupnya gitu. Saya menyelesaikan buku yang nanti judulnya Negara Paripurna gitu kan, diterbitkan oleh penerbit Kompas. Pada momen ketika MPR itu dipimpin oleh Taufik Kemas, dan nah itulah semesta itu kadang-kadang memberi jalannya itu. Akhirnya buku Negara Paripurna itu katanya buku pertama yang diluncurkan di gedung MPR itu di masa itu, dan the rest is history gitu. Setelah itu kemudian ternyata sambutan publik positif, dalam tempo cepat buku itu dicetak ulang. Sekarang cetakan ke-10 cetakan itu. Setelah itu disusul oleh buku-buku lain, yaitu buku Mata Air Keteladanan, buku Revolusi Pancasila, buku Wawasan Pancasila, dan lain-lain. Sudah tetralogi lah tentang Pancasila. Nah, ketika kemudian di Jakarta terjadi tsunami politik waktu pilkada,
di mana ada ketegangan, ada cebol, kampret, macam-macam waktu pemilihan pilkada. 2019. Ya, itu kira-kira pemerintah merasa ini Pancasila harus utamakan kembali nih di ruang publik, karena konflik-konflik identitas mulai meruyak di ruang publik. Entah bagaimana, mungkin dari tatapan istana merasa ya waktu itu yang sedang on fire mungkin yang membawa isu-isu Pancasila, diskursus tentang Pancasila orang publik antara lain kan saya. Maka saya ditunjuklah jadi Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila yang nanti berubah jadi BPIP. Begitu kisahnya itu. Ya. Jadi ternyata ujung-ujungnya Cak Nur berperan di situ juga. Ya ada kaitan tidak langsung lah. Iya, Jadi memang tapi saya juga cara Anda memilih kata-kata itu puitis sekali ya. Ya, dan itu memang dibutuhkan kan, kalau kita tidak bisa mengkomunikasikan kan nggak ada ketertarikan kita dong. Ngapain belajar Pancasila? Ya, jadi nah itu mungkin juga isu yang sangat menarik ya. Salah satu kualitas yang terasa betul mengalami erosi di Republik ini adalah kapasitas pemimpin politik untuk berartikulasi secara publik. Jadi kalau kita lihat para pemimpin di negara lain, mulai latar belakang apapun, kalau berpidato atau berbicara itu kelihatan mutu retorika, mutu argumennya itu gitu. Kalau kita lihat mutu deliberatif, mutu argumentatif, artikulasi para pemimpin kita ya, saat ini itu sangat parah lah. Artinya dalam pidato resmi yang mestinya mendeliver satu meaning dan impresi tentang marwah politik, tentang visi berbangsa, itu wording dan artikulasinya itu misalnya masih sangat elementer. Masuk tuh barang gitu. Dalam pidato resmi kan kayak begitu, masuk tuh barang. Jadi itu menunjukkan kita mengalami degradasi yang luar biasa dalam kapasitas para pemimpin politik kita untuk berartikulasi secara publik, karena dulu justru para pendiri Republik ini kan luar biasa kualitas retorika, kualitas argumennya. Bung Karno artikulasi lisan, Bung Hatta artikulasi tulisan, kan itu dahsyat sekali. Kalau Syahrir menurut Anda bagaimana? Wah itu luar biasa juga, ya. Syahrir apalagi waktu pidato di PBB, sukses, itu kan berargumen dengan tokoh-tokoh dunia tentang kenapa kemerdekaan Indonesia itu harus menjadi satu kepastian dengan retorika yang sangat elokuen dan argumentasi yang betul-betul tajam. Dunia bisa diyakinkan oleh itu gitu. Makanya dulu kualitas diplomasi kita kan juga luar biasa. Kemampuan kita untuk meyakinkan bangsa lain misalnya untuk mendukung konferensi Asia Afrika itu juga luar biasa. Kapasitas pemimpin kita untuk menggolkan deklarasi Juanda di forum-forum internasional itu juga luar biasa. Tapi kenapa kita kok sekarang selalu bilang masa lalu? Kenapa masa kini kok tidak seindah masa lalu? Menurut Anda ini suatu proses atau suatu kesalahan? Iya, kalau kita refleksikan, kita lihat kan kalau berdasarkan lagu Indonesia Raya kan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya gitu. Sebenarnya setelah 79 tahun kita merdeka, kalau dari segi pembangunan badan, pembangunan fisik, lumayan bangsa ini. Baik pembangunan fisik jalan, jembatan, pembangunan infrastruktur, bahkan fisik manusianya. Nah, jadi misalnya saya kan pendek nih, karena produk susah pangan gitu kan. Tapi kalau anak saya kan bisa 178 gitu. Jadi secara fisik kita ini tumbuh. Tapi dalam hal pembangunan mental kejiwaan, kita betul-betul mengalami setback. Iya, kenapa? Karena dulu
oke, memang kan not all good thing come together ya. Tidak semua hal yang baik-baik ini bisa jalan bareng-bareng. Di masa Orde Baru kita tahu bahwa karena mewarisi resesi ekonomi, inflasi merajalela, kemudian persoalan ekonomi yang diwarisi dari rejim sebelumnya membuat Orde Baru lebih menekankan pembangunan ekonomi kan. Dan seiring dengan pembangunan ekonomi itu juga pembangunan manusianya itu diarahkan dengan bonansa minyak itu diarahkan pada pembangunan infrastruktur fisik dan pendidikan dasar. Dan di situ Orde Baru punya prestasi, yaitu berhasil mengembangkan jaringan sekolah impres yang masif sekali, yang bahkan itu menginspirasi pemenang Nobel di bidang ekonomi tahun 2019 ya, yang mengatakan bahwa namanya Esther Duplo ya, mengatakan program sekolah SD impres di Indonesia itu program pembangunan sekolah dasar yang paling masif yang pernah dicatat dalam sejarah umat manusia. Umat manusia. Dalam sejarah umat manusia masif tiap desa. Nah, tapi tekanan pada kuantitas ini tidak diikuti kualitas. Kenapa? Karena untuk membangun sekolah dasar ini kan perlu tenaga guru, supply guru. Jadi hardware-nya oke, software-nya bermasalah. Guru supply-nya kurang. Nah, untuk menutupi kekurangan guru, mulailah diambil orang-orang yang sebenarnya tidak punya kompetensi didaktik metodik asal bisa guru. Nah, tapi shortcoming ini, defisit ini terus berlanjut sampai ke reformasi. Jadi kita terus-menerus hanya mengangkat guru tanpa meningkatkan mutunya. Maka Indonesia itu sekarang sebenarnya secara kuantitatif dan dalam skala nasional mengalami surplus guru. Bahkan rasio guru di Indonesia dengan di Korea, kita jauh lebih baik rasionya itu. Tapi kalau dicek di lapangan, surplus guru itu kebanyakan terjadi di Jawa kan, sedangkan sebarannya keluar Jawa itu kurang. Nah, seiring dengan adanya otonomi daerah, kepala-kepala daerah juga cara mengangkat guru itu tergantung siapa yang ikut mendukung tim sukses atau tidak kan gitu, seringkali biasnya itu. Iya. Jadi banyak mengangkat tenaga-tenaga honorer tanpa dipertimbangkan mutunya, dan seolah-olah ada peta kompli. Jadi pemerintahan pusat mau tidak mau harus ngangkat guru itu. Sementara itu pusat-pusat lembaga tenaga pendidikan guru seperti misalnya IKIP kan sudah diubah dari universitas umum tuh sekarang. IKIP Jakarta jadi UNJ kan, IKIP Bandung jadi UPI dan lain-lain. Jadi jurusannya jadi universitas umum saja, sehingga kapasitas di bidang penyiapan mutu tenaga pendidikan kurang. Nah, boleh saya bertanya, kenapa kita kok sekolah-sekolah pendidikan guru itu kok malah dihapus itu, kenapa? Sebab seingat saya di Jerman itu pedagogische Hochschule itu penting sekali kan itu. Betul, itu saya kira the great loss ya, kehilangan besar Republik ini. Karena seperti kita tahu, sekolah guru itu institusi modern pertama yang diperkenalkan oleh pemerintahan Belanda di Indonesia. Dan kita tahu lembaga pendidikan Belanda itu salah satu lembaga pendidikan terbaik di Eropa dari dulu bahkan sampai sekarang. Jadi sekolah-sekolah guru di Indonesia itu sekolah yang paling lama terekspos kepada sistem pendidikan Eropa. Makanya dulu menghasilkan guru-guru Indonesia yang bermutu kan. Makanya ketika Malaysia ingin mulai bangkit kan mendatangkan guru-guru dari Indonesia. Nah, dulu kan legacy terakhirnya itu ada SPG, SGA gitu kan, sekolah pendidikan guru menengah, guru atas gitu. Ini kalau dari didaktik metodiknya itu luar biasa bagusnya gitu kan, meskipun tidak lulusan dari universitas gitu kan. Tapi dalam perkembangannya rejim pendidikan merasa untuk guru sekolah dasar gak cukup latar belakangnya hanya SPG, hanya harus punya sertifikat perguruan tinggi kan. Maka kemudian SPG dihilangkan, SGA juga dihilangkan. Nah, IKIP untuk pertama masih dipertahankan. Dalam perkembangannya mereka juga menyadari bahwa mereka yang daftar ke IKIP itu
tidak selalu mencerminkan guru-guru yang menguasai di bidangnya masing-masing. Misalnya guru fisika, belum tentu the brightest mind dari IKIP. Mungkin guru fisika mestinya misalnya lulusan dari fisika ITB gitu. Nah, maka kemudian untuk supaya IKIP itu juga bisa lebih mengembangkan, merekrut anak-anak yang lebih lebih punya bahan dasar yang bagus, diubah jadi universitas. Tapi dengan resiko akhirnya kesana enggak, kesini enggak gitu maksudnya. Mestinya kalau begitu kan, oke kalau begitu kan, kalau ingin merekrut ahli misalnya guru fisika harus punya ahli fisika. Tapi kan mendidik itu orang tidak cukup ahli fisika bisa mendidik. Setelah dia punya sertifikat di bidang fisika, mestinya kan harus masuk ke sekolah punya kapasitas bagaimana cara mendidik. Jadi harus dapat sertifikat profesi keguruan kan gitu. Jadi seperti S2 sertifikat profesi keguruan gitu, dan itu yang tidak dijalankan gitu. Makanya itu tantangan PR ke depan lah itu. Nah, waktu pemerintahan Pak Jokowi yang kedua, waktu kan janjinya itu ingin mulai beringsut, karena dia bilang fase pertama itu pembangunan infrastruktur dan lain-lain, fase kedua ingin mulai masuk ke pembangunan sumber daya manusia dan riset dan lain-lain. Tapi di dalam implementasinya kita tahu memang untuk membangun manusia, bahkan revolusi mental yang didengungkan itu kan tidak bisa simsalabim dan tidak bisa dihasilkan secara instan, perlu pembenahan secara berkesinambungan. Akhirnya beliau tergoda untuk kembali ke melanjutkan pembangunan infrastruktur fisik dengan mengabaikan pembangunan kejiwaan itu. Oke, terima kasih sekali ya. Saya yakin masih banyak lagi yang bisa kita tanyakan, tapi waktu yang membatasi kita. Begini, sekali lagi saya tidak menduga bahwa Anda ternyata bukan hanya memperhatikan, bukan hanya peduli, tetapi Anda menguasai sebetulnya politik pendidikan, ya Pak Presiden. Nah, sekarang saya tanya aja langsung, andai kata, Anda sudah ya, tapi kan Anda tadi bilang kan, kalau memang amanah bagaimana? Anda diminta untuk memimpin pendidikan ini sebagai Menteri Pendidikan. Kita pakai kita seolah-olah saya presiden. Saya batasi dah. Khusus pendidikan, tidak pakai kebudayaan dah. Yang itu nanti itu susah dah. Iya. Anda mau? Ya nanti kita pertimbangkan lah. Ya, iya. Gak usah berandai-andai karena sekarang yang berminat banyak sekali. Iya, tapi Anda kan passionnya, ada passion di situ kan sebetulnya juga kan. Saya sebenarnya generasi ketiga dari guru. Kakek saya lulusan sekolah guru zaman Belanda. Ya. Bapak saya juga guru dan saya guru gadungan lah kalau saya. Iya, Anda loncat dengannya ya karena gara-gara Anda ya paradigma itu kan ya pendidikan kan sebetulnya kan. Cuma BPIP-nya memang bukan pendidikan, itu pembinaan. Iya. Tapi itu juga yang menghantui saya. Kenapa kok sekolah guru kok ditiadakan? Padahal ya pengalaman saya di Jerman ya, saya juga mengajar di Pedagogi Solo itu. Memang ya ada benar tadi fisik Einstein ya belum tentu dia bisa mengajar. Kalau mengenai dia tampil sebagai profesor itu oke lah. Tapi ngajar belum tentu loh. Ya karena banyak guru itu dia itu melimpahkan ilmu itu, bukannya memaksa orang lain menjadi dirinya itu. Ya makanya kunci pembangunan pendidikan Indonesia itu benahi pendidikan dasar, benahi mutu guru, itu saja. Simple. Oke dah, jadi kementeriannya pendidikan dasar dah. Ya semoga lah ini Indonesia menemukan kesadarannya, pemerintahan baru menemukan kesadaran untuk menempatkan the right man on the right place,
the right time itu tadi. Terima kasih. Waduh, ada tutup. Oke, ya memang kalau Anda biarkan saya nggak akan berhenti ini. Jadi Anda sudah merasa, wah orang ini kalau nggak di stop akan merembet kemana-mana. Iya. Terima kasih Pak Sama-sama. Anu Sama-sama. dan sekali lagi walaupun awalnya kan seolah-olah kata balok, tapi ya memang kata balok betul bicaranya. Tapi akhirnya kita sebetulnya yang dibutuhkan bangsa ini adalah perbaikan guru dan pendidikan dasar. Ya. Dasarnya dulu ya. Dasarnya harus benar. Nggak usah loncat ke atas dulu ya. Ya, saya kira Anda sudah punya ini, tapi kita tambahin lagi. Ya, dan moga-moga akan berlanjut. Ya. Nanti kalau Anda sudah jadi menteri kan. Ya, ini terima kasih kepada Yudi Latif MA PhD yang telah berkenan menjadi narasumber pada gelar wicara Jaya Supranasul dengan tema ini memang dia negara paripurna. Ya. Itu istilah paripurna kan dari Anda juga bahwa ini negara itu utuh sampai jadi satu gitu. Betul. Baru bisa kita menuju kesempurnaan kan. Tapi terima kasih. Sama-sama. Terima kasih tepuk tangan untuk Dr. Yudi. Kalau buat saya betul profesor sudah.